Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang sudah saya buat mengenai analisis mobile phishing dengan incident response plan dan incident handling. Tindak kejahatan yang terjadi pada zaman modern ini semakin berkembang dan bermacam-macam, terutama kejahatan yang terjadi di sosial media atau dunia maya. Salah satu kejahatannya adalah kejahatan phishing, di mana korban akan diminta informasi yang berkedok menggunakan web palsu yang sengaja disebar melalui jaringan sosial seperti email, chatting, broadcast, dan lain-lain. Kejahatan ini akan memanfaatkan data pribadi kita yang didapatkan untuk melakukan tindakan kejahatan di mana sang korban tanpa sadar menginput data pribadinya ke dalam web pancingan sengaja disiapkan dan disebar, di mana data dan informasi tersebut menjadi salah satu akses untuk masuk ke dalam layanan yang korban miliki. Adapun menurut keamanan komputer, phishing adalah aktivitas kriminal yang dimana seseorang dengan sengaja ingin mendapatkan informasi pribadi yang valid dengan menggunakan teknik yang tidak sah, atau dengan kata lain kita menyebutnya sebagai pencurian data dengan menggunakan website tiruan yang diinput dalam sebuah link yang sengaja disebar melalui jaringan sosial maupun WA group. Menurut penelitian yang ada di Amerika Serikat, Indonesia termasuk di peringkat ke-6 pengguna smartphone yang sangat tinggi. 42% pengguna smartphone, 28% pengguna handphone biasa, 29% tidak mempunyai HP. Dari sini bisa kita lihat bahwa tidak mungkin tindak kejahatan yang ada di dunia maya juga akan menyerang para pengguna. Yang marak pada saat ini adalah broadcast tentang pemberian kuota maupun hadiah gratis yang diberikan oleh brand atau pribadi yang ada. Sering kita dapatkan orang menyebar link ke WA grup kita supaya kita mau dan masuk ke dalam link tersebut yang sangat mirip dan sangat menyerupai website yang asli. Metode yang saat ini digunakan adalah yang marak adalah dengan melakukan penyebaran tautan yang dimana dalamnya terdapat website phishing yang sudah otomatis terbuka bila kita mengklik tautan tersebut. Kita akan masuk ke dalam sebuah website phishing yang sengaja dibuat menyerupai website asli. Ini merupakan ciri khusus yang dimiliki teknik phaser untuk menjebak para korbannya. Adapun informasi yang ingin diambil atau yang diharapkan phaser adalah informasi pribadi kita yang digunakannya untuk sebagai bahan membuka media sosial kita, akun banking, email yang berhubungan langsung dengan smartphone kita. Di mana saat ini sebagian besar orang mengaktifkan aplikasi menggunakan basic login, menggunakan email, kata sandi yang saling terhubung dengan yang lain, seperti OVO yang terkoneksi dengan Tokopedia kita atau Grab yang kita miliki. Itu merupakan celah di mana bila satu akun kita diretas, maka smartphone kita bisa ter-take down oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saat ini phishing sudah merambah ke dunia mobile juga, terutama pada saat pandemi COVID-19 kemarin menyerang berbagai macam negara maupun sektor ekonomi, membuat beberapa oknum memanfaatkan kejadian tersebut untuk melakukan tindak kejahatan dunia maya berupa phishing ini. Di artikel ini juga digambarkan bahwa proses dari tindakan kejahatan phishing disusun guna menjerat korban agar dapat percaya. Tindakan ini bertujuan mengelabui target dengan menggunakan iklan maupun ajakan guna melakukan klik terhadap tautan yang disebar melalui situs di jaringan sosial
di mana pada situs yang dibuat tersebut sengaja dibuat semirip-miripnya dengan website yang asli, sehingga dapat menambah keyakinan kita bahwa pesan tersebut memang benar adanya. Adapun cara kita menanggulangi atau supaya kita tidak masuk ke dalam phishing tersebut, ataupun kalau kita sudah masuk ke dalam virus phishing ini, ada caranya dengan membuat metode incident response plan dan incident handling. Dan pertama saya akan menerapkan bagaimana poin-poin ERP tersebut akan kita lakukan untuk mencegahnya. Yang pertama adalah preparation. Kita sebagai user hendaknya mengetahui bahwa kita memiliki data informasi pribadi yang tidak semua orang dapat mengakses secara bebas. Itu menjadikan kita lebih waspada apabila mendapatkan sebaran pesan atau tindak keamanan dari data yang diberikan. Melakukan pengawasan yang berkala dan membuat data kita yang ada di bank, kantor, apapun itu menjadi aman dan dipastikan tidak digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang kedua, melalui identification. Sebagai orang yang hidup di dunia serba modern dan serba online, hendaknya kita mengetahui bahwa data pribadi kita hanya kita berikan kepada mereka yang berhak. Jika mendapatkan informasi yang tidak kita ketahui masuk melalui email, chatting, SMS, atau apapun yang berbentuk digital, hendaknya kita memvalidasi informasi tersebut agar apa yang kita lakukan tidak menuju kepada kesalahan yang fatal di kemudian hari. Jika mendapatkan pesan dari pihak yang tidak kita ketahui, kejelasan atau melakukan validasi ulang atau mengintervokasi bahwasanya kita harus melakukan validasi ulang melalui halaman web atau apapun itu untuk menuntut kita memberikan data pribadi, hendaknya kita waspada bahwa tindakan tersebut ke dalam tindakan kejahatan phishing yang sering marak terjadi di dunia maya. Yang ketiga, eradication. Setelah kita mengetahui dari masalah yang sedang kita alami yaitu phishing, yang kita lakukan selanjutnya adalah menghapus akar permasalahan tersebut. Menghapus akar permasalahan ini dengan maksud kita melakukan penanggulangan seharusnya kita lakukan untuk mengurangi, melindungi, dan membatasi agar data tersebut tidak semakin tersebar luas mengakibatkan kerugian karena digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Yang keempat, recovery. Melakukan recovery atau pembaruan adalah salah satu cara terampuh untuk menanggulangi kejahatan phishing. Pembaruan ini yang dimaksud adalah dengan melakukan update pengaturan ulang terhadap semua layanan di mana data informasi digunakan untuk menjadi akses sangat valid. Dengan memperbarui mengatur ulang semua layanan, setidaknya mengurangi akibat dan ketidakwaspadaan kita dapat merugikan diri kita sebagai segi finansial, nama baik, dan lain-lain. Setelah melalui langkah IRP tersebut, kita akan membahas tentang incident handling. Incident handling ini merupakan sebuah kegiatan bertujuan untuk menerapkan IRP yang sudah dirancang bila terjadi serangan terhadap sistem maupun kebocoran data sehingga guna meminimalisir informasi yang bocor. Akibat tindakan phishing bisa kita lakukan dengan yang pertama, melakukan tracking terhadap data dan informasi yang dicuri. Yang kedua, mengamankan aplikasi yang berhubungan langsung dengan perbankan atau virtual money. Yang ketiga, melakukan reset password pada semua akun yang terkoneksi dengan data yang diberikan. Yang keempat, melaporkan secepatnya pada call center terkait data dan informasi yang mungkin saja bocor dan disalahgunakan oleh orang lain. Yang kelima, melakukan pembersihan device yang digunakan terkait log, history, cookie, dan lain-lain. Yang keenam, mengaktifkan autentifikasi ganda dan jangan memberikan kode autentifikasi kepada siapapun. Dengan langkah-langkah di atas setidaknya bisa melakukan penanggulangan yang mempersulit peser dalam menggunakan data dan informasi pribadi kita untuk tindakan kejahatan ataupun untuk diperjualbelikan. Kesimpulannya, dari pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa seringnya kita sebagai user tidak memperhatikan keamanan data dan informasi pribadi kita. Maka dari itu, hasil dari pembahasan didapatkan cara tepat dan efisien dalam
menangani tindak kejahatan phishing yang sudah merambah ke dunia smartphone dengan melalui sebaran tautan yang sangat masif. Serta dengan menggunakan IRV dan incident handling ini, kita sebagai user menjadi lebih berhati-hati dan waspada dalam setiap menentukan langkah saat menggunakan media sosial. Baik, itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.